Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai mutasi genetik, khususnya bagaimana mutasi terjadi pada tingkat DNA dan bagaimana perubahan kecil pada nukleotida dapat berdampak besar terhadap protein. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulianisa Ramadhani dengan akhiran NIM 009 dan rekan-rekan saya ada Elivia Devi Widianti dengan akhiran NIM 022 dan juga rekan saya Serli Adelia Rachmawati dengan akhiran NIM 096. Baik, selanjutnya melalui materi ini kita memiliki beberapa tujuan yang dapat kita capai. Yang pertama, kita dapat memahami konsep dasar mutasi sebagai perubahan permanen pada urutan DNA. Yang kedua, kita dapat mengenali berbagai jenis mutasi DNA, terutama mutasi skala kecil yang melibatkan satu atau beberapa nukleotida. Yang ketiga, kita mampu menganalisis bagaimana perubahan pada DNA dapat mempengaruhi hasil translasi dan struktur protein. Dan yang terakhir, kita dapat mengidentifikasi penyebab mutasi baik yang terjadi secara spontan maupun dipicu oleh faktor-faktor lingkungan. Nah, dengan memahami tujuan ini, kita akan memiliki dasar yang kuat untuk materi mutasi berikutnya, termasuk pada materi frame shift, mutasi non-frame shift, hingga dampaknya terhadap fungsi biologis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengantar mutasi. Jadi mutasi pada dasarnya adalah perubahan permanen pada urutan nukleotida DNA suatu organisme. Nah, perubahan ini bisa terjadi hanya pada satu basa atau pada segmen DNA yang lebih panjang. Nah, yang membuat menarik adalah bahwa mutasi tidak selalu membawa dampak buruk. Sebagian mutasi juga bersifat netral dan tidak mempengaruhi organisme sama sekali. Sedangkan mutasi lain justru dapat memberikan keuntungan evolusioner, misalnya seperti munculnya sifat baru yang lebih adaptif terhadap lingkungan. Nah, mutasi ini juga merupakan sumber utama variasi genetik dalam populasi, sehingga menjadi dasar bagi terjadinya evolusi. Nah, perubahan ini bisa muncul secara alami saat DNA bereplikasi, karena enzim-enzimnya itu bekerja tidak selalu sempurna. Namun, mutasi itu juga dapat dipicu oleh faktor eksternal seperti radiasi UV, bahan kimia mutagenik, atau kondisi lingkungan yang merusak struktur DNA. Nah, dengan memahami konsep dasar mutasi, kita dapat melihat bagaimana perubahan kecil di tingkat molekul dapat mempengaruhi organisme secara keseluruhan. Nah, di slide selanjutnya ini ada membahas mengenai jenis mutasi skala kecil. Jadi, mutasi skala kecil itu adalah mutasi yang hanya melibatkan sedikit nukleotida. Dalam kategori ini ada 3 jenis utama yang perlu kita pahami. Jenis yang pertama yaitu adalah substitusi basa, yaitu ketika satu nukleotida digantikan oleh nukleotida yang lain. Meski terlihat sederhana, efeknya dapat bervariasi dan dari tidak berdampak sama sekali hingga mengubah fungsi protein secara total. Nah, jenis yang kedua itu adalah inserti, yaitu penambahan satu atau beberapa nukleotida di dalam urutan DNA. Jenis yang ketiga adalah delesi, yaitu hilangnya satu atau beberapa nukleotida. Nah, inserti dan delesi ini sangat penting karena dapat mengubah cara ribosom membaca kodon. Jika jumlah nukleotida yang bertambah atau hilang itu bukan kelipatan 3, maka kerangka pembacaan translasinya akan bergeser dan menghasilkan frame shift. Jadi perubahan seperti ini biasanya menyebabkan protein yang sangat berbeda atau tidak berfungsi sama sekali. Namun jika yang bertambah atau hilang adalah kelipatan 3 nukleotida, maka pembacaan kodon tidak bergeser, sehingga efeknya cenderung lebih ringan dan disebut mutasi non-frame shift. Next, ini pembahasan mengenai substitusi basa seperti silent, missense, dan nonsense. Nah, jadi substitusi basa itu merupakan bentuk mutasi skala kecil yang paling umum terjadi. Nah, pada mutasi ini, satu nukleotida diganti oleh nukleotida yang lain. Meski tampak sederhana, substitusi basa ini memiliki 3 kemungkinan hasil yang masing-masing membawa dampak yang berbeda. Nah, kategori yang pertama ini adalah silent mutation. Pada mutasi ini
perubahan nukleotida tidak mengubah asam amino yang dikodekan. Hal ini tuh terjadi karena kode genetik ini bersifat degeneratif, sehingga beberapa kodon dapat mengkode asam amino yang sama. Dampaknya protein yang dihasilkan ini tetap identik dengan protein yang normal. Kategori yang kedua adalah missense mutation. Jadi mutasi ini tuh dapat menyebabkan perubahan satu asam amino dalam rantai polipeptida. Nah, dampaknya ini bisa sangat bervariasi jika asam amino yang berubah berperan penting dalam struktur atau aktivitas protein. Nah, dapat terganggu. Namun, bila asam amino tersebut tidak terlalu panjang, efeknya itu mungkin ringan atau bahkan tidak terasa. Nah, kategori yang terakhir ini adalah nonsense mutation. Jadi, mutasi ini mengubah kodon aslinya menjadi kodon stop, yang menyebabkan proses translasi berhenti lebih awal, yang dapat mengakibatkan protein yang dihasilkan menjadi jauh lebih pendek dari seharusnya dan biasanya kehilangan fungsinya secara total. Nah, mutasi nonsense ini sangat sering dikaitkan dengan berbagai penyakit genetik karena hilangnya fungsi protein yang seharusnya penting bagi sel. Yang ketiga tipe substitusi ini itu merupakan dasar yang sangat penting untuk memahami bagaimana mutasi molekuler itu dapat mempengaruhi organisme secara keseluruhan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pergeseran kerangka dari nukleotida. Nah, jadi pada slide ini kita akan membahas 4 jenis mutasi pada DNA, yaitu ada adesi, inserti, duplikasi, serta delesi. Nah, keempat mutasi ini itu masuk ke dalam kelompok small scale mutation atau mutasi pada tingkat urutan nukleotida. Nah, mutasi ini tuh dapat mengubah cara sel membaca informasi genetik karena DNA itu dibaca secara berurutan, yaitu 3 bahasa sekaligus sebagai satu kodon. Nah, mutasi pada jumlah DNA itu dapat mempengaruhi kerangka baca atau reading frame dalam messenger RNA atau mRNA, sehingga perubahan kecil pada DNA itu dapat berdampak besar pada struktur protein. Langsung saja, yang pertama itu ada adesi, atau nama lainnya itu adhesion. Nah, berdasarkan dari adhesion sendiri itu kan memiliki arti penambahan. Nah, adesi sendiri itu merupakan penambahan satu atau beberapa nukleotida pada urutan DNA. Nah, penambahan nukleotidanya itu dapat terjadi di bagian awal, tengah, ataupun akhir urutan gennya. Jika jumlah nukleotida yang ditambahkan itu bukan kelipatan 3, maka adesi ini dapat menggeser kerangka baca atau frame shift, sehingga seluruh urutan setelah titik mutasi itu bisa berubah. Sebaliknya, jika penambahan kelipatan 3, adesi itu hanya menambah satu asam amino tanpa menggeser pembacaan. Nah, mutasi adesi ini itu bisa menghasilkan protein dengan struktur yang sangat berbeda dan biasanya bersifat merusak, walaupun dalam beberapa kasus itu adesi dapat memberikan variasi genetik yang baru. Kemudian mutasi yang kedua itu ada inserti atau dalam bahasa Inggrisnya itu insertion. Inserti sendiri itu sebenarnya mirip dengan adesi, namun skala perubahan yang ditambahkan itu biasanya sedikit lebih besar, misalnya satu kodon atau lebih. Nah, inserti ini dapat mengubah panjang gen dan mempengaruhi proses translasi secara signifikan. Dampaknya itu tergantung pada jumlah basa yang ditambahkan. Nah, jika bukan kelipatan 3 atau frame shift mutation, itu mutasi adesi ini, mutasi inserti ini dapat mengubah setiap kodon setelah titik mutasi, sehingga dapat menghancurkan fungsi dari si proteinnya. Sedangkan jika kelipatan 3 atau non-frame shift, reading frame-nya itu tetap terbaca, tetapi jumlah asam aminonya yang bertambah. Nah, inserti ini itu dapat menyebabkan protein kehilangan fungsi, tetapi dalam kejadiannya itu dapat menyebabkan munculnya gen baru dengan fungsi yang baru. Kemudian yang ketiga itu ada duplikasi atau duplication. Jadi duplikasi ini merupakan mutasi ketika segmen itu tersalin secara 2 kali. Bisa berupa satu kodon, satu bagian gen, atau bahkan keseluruhan dari gennya. Nah, duplikasi ini itu menjadi salah satu pendorong penting karena dengan adanya mutasi duplikasi ini itu gen yang terduplikasi itu memberi cadangan bagi sel. Kemudian satu salinan itu dapat terus menjalankan fungsi asli, sementara salinan lainnya itu dapat mengalami perubahan dan menghasilkan fungsi baru. Namun di tingkat organisme, duplikasi itu
kecil terjadinya pada gen tertentu karena dapat mengganggu keseimbangan ekspresi gen. Kemudian yang keempat itu ada delesi atau deletion. Jadi delesi ini merupakan mutasi ketika satu atau lebih nukleotida itu hilang dari DNA. Ukurannya itu dapat kecil berupa satu basa atau yang besar itu kemungkinan sebagian dari gennya. Nah, dampaknya itu sangat bergantung pada ukuran delesi. Nah, jika hilangnya itu bukan kelipatan 3, delesi itu menyebabkan frame shift sehingga reading frame-nya itu berubah dan protein itu menjadi sangat berbeda atau terpotong. Nah, jika hilangnya itu kelipatan 3, menyebabkan hanya satu atau beberapa asam amino itu hilang tanpa menggeser pembacaan. Jadi delesi ini menjadi mutasi yang paling merusak karena dapat menghilangkan bagian penting dari si proteinnya. Jadi pada keterangan ini, pada slide ini, 4 mutasi pada urutan DNA yaitu adesi, inserti, serta duplikasi, dan delesi itu dapat mengubah jumlah nukleotida dalam DNA karena DNA kan dibaca 3 basa sekaligus, maka penambahan atau penghilangan nukleotida itu dapat menggeser reading frame dan menghasilkan protein yang salah. Nah, mutasi yang jumlahnya bukan kelipatan 3 itu akan menyebabkan yang namanya frame shift, sedangkan yang kelipatan 3 itu tidak menggeser kerangka baca, tetapi tetap dapat mengubah komposisi dari si proteinnya. Kemudian slide yang selanjutnya itu ada frame shift mutation atau mutasi pergeseran kerangka baca. Nah, frame shift mutation ini merupakan jenis mutasi gen yang terjadi ketika terdapat basa atau nukleotida yang masuk atau hilang, tetapi jumlahnya itu bukan kelipatan 3. Nah, kenapa hal ini tuh penting? Karena kode gen kan dibaca per 3 basa atau kita biasanya menyebutnya itu dengan kodon. Nah, setiap kodon itu akan diterjemahkan menjadi satu asam amino. Nah, jika ada satu atau dua basa yang ditambahkan atau dihapus, maka cara sel membaca kode gen itu bergeser total sehingga menyebabkan semua kodon setelah titik mutasi itu dapat berubah. Kemudian asam amino yang terbentuk itu menjadi berbeda dengan yang seharusnya. Nah, karena asam amino yang terbentuk itu menjadi berbeda dari yang seharusnya, maka protein hasil akhirnya itu hampir selalu rusak atau tidak dapat berfungsi secara maksimal sehingga tidak bisa digunakan dengan semestinya. Nah, mengapa frame shift ini dapat berbahaya? Frame shift itu dapat berbahaya karena dari frame shift-nya itu dapat mengubah seluruh rangkaian kodon setelah mutasi. Jadi, tidak hanya satu asam amino yang dapat berubah, tetapi bisa puluhan. Kemudian, frame shift ini itu sering menghasilkan prematur stop codon yang dapat menyebabkan protein itu menjadi sangat pendek sehingga tidak dapat berguna atau tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Kemudian, frame shift ini juga bisa merusak bentuk atau aktivitas dari protein. Nah, jadi kemudian dari frame shift-nya ini itu memiliki dampak negatif dan dampak positif. Nah, untuk dampak negatifnya seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu protein itu tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Jadi, protein yang dihasilkan itu tidak bisa eee, berfungsi secara maksimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali, sehingga dapat menyebabkan penyakit genetik, salah satunya itu kanker. Nah, kemudian ada dampak positifnya, itu dapat menghasilkan bentuk protein baru yang unik, sehingga dapat memberikan sifat baru yang meningkatkan adaptasi organisme pada lingkungannya. Dan dampak positifnya itu sangat terjadi dibandingkan dengan kerugiannya. Jadi, dampak negatifnya itu persentasenya lebih besar daripada dampak positifnya. Kemudian slide selanjutnya itu ada stop codon prematur. Stop codon prematur merupakan kondisi ketika mutasi itu membuat codon stop muncul terlalu cepat di dalam urutan gen. Nah, normalnya codon stop seperti UAG, UGA, atau UAA itu hanya muncul di akhir gen untuk menandai bahwa proses pembuatan protein itu harus berhenti. Nah, jikalau codon stop itu muncul lebih awal dari posisi sebenarnya, maka proses translasi itu bisa berhenti secara tiba-tiba, yang dapat membuat protein yang dihasilkan itu menjadi terlalu pendek, yang menjadikan protein yang dihasilkan itu tidak berfungsi atau menjadi rusak. Nah, ibaratnya itu ya, misalnya kita sedang membaca buku. Nah, di dalam buku itu kan terdapat beberapa kalimat. Nah, ketika kita membaca suatu kalimat, tiba-tiba itu muncul tanda titik di tengah-tengah. Nah, itu kan menyebabkan kalimat itu tidak selesai atau menjadi kayak rumpang gitu. Nah, kemudian bagaimana stop codon prematur itu dapat terjadi? Nah, stop codon prematur itu dapat terjadi karena mutasi nonsense dan frame shift mutation atau pergeseran kerangka baca. Nah, yang pertama itu ada mutasi nonsense. Nah, mutasi nonsense ini tuh terjadi ketika satu bahasa itu berubah.
Nah, basa yang berubah ini membuat codon biasa itu menjadi codon stop sehingga menyebabkan protein itu terpotong menjadi lebih awal. Kemudian ada frame shift mutation. Untuk frame shift mutation ini terjadi karena penambahan atau penghapusan basa yang bukan kelipatan 3. Nah, pergeseran ini itu membuat pola pembacaan menjadi berubah total. Karena terdapat pola pembacaannya itu berubah menjadi total, maka setelah pembacaan bergeser, sel itu bisa tidak sengaja membaca kombinasi 3 bahasa baru itu sebagai codon stop, sehingga menyebabkan stop codon baru itu muncul di posisi yang acak. Dan dari stop codon prematur ini juga memiliki beberapa dampak, yaitu ada dampak negatif, itu dapat membuat protein menjadi sangat pendek, sehingga proteinnya itu tidak berfungsi atau menjadi rusak, yang dapat memicu penyakit genetik seperti kanker, beta thalassemia, dan sebagainya. Kemudian dampak positifnya itu kadang tubuh itu menonaktifkan protein tertentu untuk mengurangi efek racun dari protein yang salah lipat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ada mutasi non-frame shift. Nah, mutasi non-frame shift ini merupakan jenis mutasi ketika terjadi penambahan inserti atau penghilangan delesi basa dalam jumlah kelipatan 3 seperti 3, 6, 9, dan seterusnya. Karena setiap kodon itu terdiri dari 3 basa, perubahan dalam kelipatan 3 itu tidak menggeser kerangka baca atau reading frame ribosom saat menerjemahkan messenger RNA. Jadi dengan kata lain, ribosom itu masih dapat membaca kodon secara normal setelah titik mutasi ini tuh terjadi. Nah, mengapa pada non-frame shift ini tidak menggeser kerangka baca ya? Nah, kan ribosom itu membaca kode genetik dalam kelompok 3 basa. Misalnya itu AAA, GCU, UGC, UAA, dan sebagainya. Dan jika penambahan atau penghilangan basa itu terjadi dalam jumlah kelipatan 3, maka bentuk mutasi ini tuh tetap seimbang, sehingga urutan kodon setelahnya itu tidak berubah. Namun, isi kodonnya itu mungkin berubah di posisi mutasinya, sehingga asam amino itu dapat hilang, dapat muncul dapat muncul secara dapat muncul tambahannya atau berubah jenisnya. Nah, meskipun pembacaan kodenya itu tidak bergeser karena jumlahnya itu tetap kelipatan 3, namun mutasi non-frame shift ini menyebabkan beberapa efek biologis. Yang pertama itu ada ribosom tetap membaca dengan benar setelah titik mutasi. Dan tata letak kodon itu tetap normal setelah titik perubahan, yang membuat hasil translasi itu menjadi lebih stabil dibandingkan dengan mutasi frame shift. Yang kedua itu struktur protein itu tidak mengalami perubahan besar karena kerangka bacanya itu tidak berubah sehingga urutan asam amino setelah titik mutasi itu tetap sama. Yang berubah itu hanya hilangnya satu atau beberapa asam amino atau bertambahnya asam amino baru sehingga efeknya itu tidak separah mutasi frame shift. Namun perubahan kecil itu tetap dapat berpengaruh tergantung posisi asam amino yang berubah. Kemudian bisa tetap mempengaruhi fungsi dari protein. Jadi walaupun si mutasi non-frame shift ini tidak menggeser pembacaan, tetapi tetap dapat mempengaruhi fungsi dari protein, terutama apabila mutasi non-frame shift-nya itu terjadi pada bagian penting protein seperti situs aktif enzim, daerah pengikatan ligan, bagian protein yang menentukan struktur lipatan, atau domain yang penting untuk interaksi dengan molekul lain. Nah, jika satu asam amino itu hilang atau bertambah, maka fungsi protein itu bisa menurun, berubah, atau hilang sepenuhnya. Kemudian, non-frame shift ini juga tetap mempengaruhi apabila terjadi pada bagian yang sensitif terhadap struktur. Nah, walaupun keseluruhan protein itu tidak rusak, perubahan A1 atau 2 asam amino itu tetap bisa berpengaruh, seperti membuat protein kurang stabil, mengubah cara melipat atau folding, kemudian dapat mengganggu aktivitas enzim, atau mengurangi kekuatan interaksi dengan molekul lain. Jadi pada mutasi non-frame shift ini itu dapat terjadi bila penambahan atau pengurangan basa itu berjumlah kelipatan 3. Jadi untuk mutasi non-frame shift ini tuh berbeda dengan frame shift. Kalau yang frame shift tadi kan itu dia tidak kelipatan 3, misalnya itu 1, 2, 4, 6, 4, dan lainnya. Kemudian pada mutasi non-frame shift ini itu tidak menggeser reading frame ribosom. Kemudian mutasi non-frame shift ini itu hanya menambah atau menghilangkan satu atau beberapa asam amino. Jadi, bisa berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap fungsi protein. Dampaknya itu juga lebih ringan dibandingkan dengan mutasi frame shift,
tetapi tetap penting jika terjadi pada bagian protein yang kritis. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah penyebab mutasi. Jadi kesalahan selama replikasi atau rekombinasi DNA itu dapat menyebabkan substitusi, insersi atau delesi pasangan nukleotida serta mutasi yang mempengaruhi rentang DNA yang lebih panjang. Nah, jika nukleotida yang salah ditambahkan ke rantai yang sedang tumbuh selama replikasi, misalnya pada nukleotida tersebut akan tidak cocok dengan basa nukleotida pada untai lainnya. Nah, dalam banyak kasus, kesalahan akan diperbaiki dengan sistem proofreading dan perbaikan DNA. Nah, jika tidak, bahasa yang salah akan digunakan sebagai cetakan pada putaran replikasi berikutnya, yang mengakibatkan mutasi. Nah, mutasi semacam itulah yang disebut dengan mutasi spontan. Nah, pada bab berikutnya adalah penyebab mutasi atau mutagen, yang merupakan agen fisik atau kimia yang dapat berinteraksi dengan DNA dan menyebabkan mutasi. Pada tahun 1920-an, Hermann Muller ini menemukan bahwa sinar X dapat menimbulkan perubahan genetik pada Drosophila dan menggunakannya untuk menghasilkan mutan. Namun, ia juga menyadari bahwa bahaya radiasi bagi manusia dan organisme yang lainnya. Kemudian ada radiasi mutagenik atau mutagen fisik yang meliputi sinar X dan sinar UV yang dapat menyebabkan dimertimin dan mengganggu struktur DNA. Kemudian ada mutagen kimia yang terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, analog nukleotida adalah zat kimia yang mirip dengan nukleotida DNA normal tetapi berpasangan secara tidak tepat selama replikasi DNA. Yang kedua, agen interkalasi mutagen kimia yang mengganggu replikasi DNA yang terhubung dengan menyisipkan diri ke dalam DNA dan mendistorsi heliks ganda. Kemudian ada agen pengubah basa yang dapat menyebabkan perubahan kimia pada basa DNA sehingga mengubah pola pasangan basanya. Kemudian pada slide selanjutnya ini ada dampak mutasi terhadap protein. Mutasi yang mengubah satu atau beberapa pasangan nukleotida dapat mempengaruhi struktur dan fungsi protein dengan berbagai cara. Nah, substitusi basa dapat menghasilkan silent mutation jika perubahan kodon tetap menyandi asam amino yang sama sehingga tidak mempengaruhi protein. Namun, jika perubahan kodon itu menyebabkan penggantian satu asam amino dengan asam amino lain, maka terjadi missense mutation. Nah, dampaknya ini dapat bervariasi. Ada yang tidak berpengaruh signifikan, tetapi ada pula yang mengubah sifat protein secara drastis, terutama bila asam amino yang diganti memiliki peran penting dalam struktur atau fungsi enzim. Nah, mutasi itu juga dapat menghasilkan nonsense mutation, yaitu ketika kodon berubah menjadi kodon stop sehingga proses translasi berhenti terlalu dini dan dapat menghasilkan polipeptida yang pendek dan sering tidak berfungsi. Nah, kemudian slide selanjutnya ini adalah insersi dan delesi. Jadi insersi adalah mutasi gen yang terjadi ketika satu atau lebih pasangan basa nitrogen itu ditambahkan atau istilahnya itu disisipkan ke dalam urutan DNA. Nah, akibatnya panjang DNA menjadi lebih panjang dari normal. Nah, sedangkan delesi adalah mutasi gen yang terjadi ketika satu atau lebih pasangan basa nitrogen itu hilang atau dihapus dari urutan DNA. Nah, hal ini tuh membuat panjang DNA itu menjadi lebih pendek dari normal. Nah, insersi dan delesi pasangan basa biasanya memiliki dampak yang lebih besar, terutama apabila perubahan tersebut bukan kelipatan 3 nukleotida. Mutasi seperti ini menyebabkan frame shift, yaitu sebuah pergeseran rangka pembacaan kodon, sehingga seluruh asam amino setelah titik mutasi itu berubah. Nah, frame shift ini dapat menghasilkan protein dengan
urutan asam amino yang sama sekali berbeda dan biasanya itu bersifat non-fungsional. Bahkan dalam beberapa kasus, frame shift ini tuh dapat menyebabkan munculnya codon stop prematur sehingga dapat menghentikan pembentukan polipeptida lebih awal dari yang seharusnya. Nah, insersi atau delesi sebanyak 3 nukleotida tidak menyebabkan frame shift. Nah, tetapi tetap dapat memodifikasi protein dengan menambah atau menghilangkan satu asam amino yang juga dapat mengubah fungsi atau kestabilan proteinnya. Kemudian pada slide selanjutnya ini membahas mengenai mekanisme perbaikan DNA. Nah, yang perlu kita pahami adalah yang pertama itu ada proofreading, yang kedua mismatch repair, yang ketiga nucleotide excision repair, dan yang terakhir ada base excision repair. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini adalah proofreading, di mana saat DNA polimerase itu menambahkan nukleotida baru, dia akan memasukkan bahasa timin yang tidak sesuai dengan bahasa di untai template. Nah, pada gambar tersebut itu sudah dijelaskan, sudah digambarkan. Nah, kesalahan ini itu ditunjukkan dengan huruf T atau timin yang dibingkai merah. Nah, seharusnya kan timin kan pasangannya dengan adenin. Nah, akibat adanya mismatch tersebut, pasangan basa menjadi tidak stabil. Setelah maju beberapa nukleotida, kok terdapat pasangan basa yang tidak cocok nih. Nah, akhirnya enzim itu berhenti melanjutkan polimerisasi. Nah, DNA yang salah kemudian digeser dari situs polimerase ke situs 3 aksen sampai 5 aksen exonukleas milik enzim. Nah, setelah nukleotida yang salah itu dihilangkan, ujung 3 aksen DNA kembali ke situs polimerase. Nah, DNA polimerase kemudian menambahkan nukleotida yang benar, yaitu adenin, sesuai template-nya. Nah, kemudian DNA polimerase itu melanjutkan sintesis seperti biasanya, karena sudah benar. Nah, untuk yang slide selanjutnya ini membahas tentang mismatch repair, di mana pada DNA yang baru itu terdapat pasangan yang tidak cocok. Misalnya guanin nih bertemu dengan timin, mutator S itu datang dan menemukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian datang kembali mutator L itu membantu mutator S. Nah, mutator L ini tuh berfungsi untuk menghubungkan mutator S dengan protein yang lain. Nah, kemudian terdapat mutator H itu fungsinya tuh memotong DNA pada untai yang salah. Nah, DNA yang dipotong tadi itu di dekat lokasi mismatch sebagai tanda dimulainya pembuangan. Nah, kemudian exonukleas itu membuang bagian DNA yang salah. Nah, DNA polimerase 3 ini mengisi ulang dengan basa yang benar, yaitu sitosin, untuk berpasangan dengan guanin. Nah, dengan adanya tersebut DNA kembali normal. Kemudian ligase itu berfungsi untuk menutup celah dan menyambungkan potongan DNA sehingga kembali utuh kembali. Mekanisme perbaikan DNA selanjutnya yaitu ada nucleotide excision repair atau perbaikan DNA dengan eksisi nukleotida. Jadi, NIR itu merupakan mekanisme perbaikan DNA yang digunakan sel untuk memperbaiki kerusakan besar pada struktur DNA, terutama kerusakan yang menyebabkan DNA menekuk, melengkung, atau berubah bentuk sehingga tidak bisa dibaca dengan benar oleh enzim. Nah, NIR ini sangat penting karena dapat melindungi sel dari kerusakan akibat lingkungan, terutama yang disebabkan oleh sinar ultraviolet atau UV. Nah, kerusakan yang diperbaiki oleh NIR itu merupakan timin dimer, di mana timin dimer ini terbentuk ketika dua basa timin yang bersebelahan itu menjadi saling menempel yang disebabkan oleh paparan sinar UV dari matahari. Nah, jika dimer ini tidak diperbaiki, DNA itu menjadi melengkung dan tidak dapat dibaca dengan benar oleh DNA polimerase saat replikasi. Nah, tahapan nucleotide excision repair ini yang pertama itu ada pengenalan kerusakan. Nah, sel akan menemukan bagian DNA yang bentuknya itu tidak normal atau mengalami distorsi, misalnya karena timin dimer tadi. Nah, kerusakan tersebut itu akan terdeteksi oleh protein khusus yang mengawasi bentuk dari helix DNA. Langkah yang kedua itu ada pembentukan dua potongan oleh exinuklease. Jadi, enzim
enzim eklis nuklis itu akan datang ke lokasi kerusakan dan akan membuat dua sayatan pada bagian sebelum kerusakan dan bagian setelah kerusakan. Sayatan tersebut itu mengambil jarak beberapa nukleotida dari lesi agar segmen yang terangkat itu cukup aman. Kemudian langkah yang ketiga itu ada pengangkatan segmen DNA yang rusak. Setelah dua potongan itu dibuat, bagian DNA yang mengandung kerusakan itu akan diangkat, kemudian dibuang dan menyisakan sebuah celah pada untai DNA. Nah, pengangkatan segmen DNA yang rusak ini memastikan agar seluruh bagian yang terdistorsi itu benar-benar hilang. Kemudian DNA polimerase itu akan mengisi celah yang segmen DNA-nya yang sudah diangkat tadi. Nah, DNA polimerase itu akan membaca untai DNA yang utuh sebagai template, kemudian menyusun ulang nukleotida baru untuk menggantikan bagian yang hilang, dan memastikan urutan baru sesuai dengan pasangan basa. Jika adenin itu maka dengan timin, jika guanin itu maka dengan sitosin. Kemudian dari proses tersebut itu akan membuat bagian DNA yang rusak itu digantikan dengan urutan yang sudah benar. Langkah selanjutnya yaitu DNA ligase menyegel sambungan. Jadi tahap terakhir yang dilakukan oleh DNA ligase yaitu menyambungkan ujung-ujung DNA, kemudian sehingga menutup celah terakhir dan memastikan struktur DNA itu kembali utuh dan stabil. Kemudian DNA itu kembali menjadi normal dan dapat digunakan untuk replikasi atau transkripsi tanpa masalah. Nah, terus apa pentingnya NIR ini? Jadi NIR itu sangat penting karena dapat mencegah mutasi akibat kerusakan sinar UV atau ultraviolet. Kemudian NIR ini dapat melindungi sel dari kanker kulit, misalnya itu melanoma. Kemudian NIR itu juga memperbaiki kerusakan besar yang tidak bisa diperbaiki oleh mekanisme yang lain. Gangguan pada sistem NIR itu dapat menyebabkan penyakit seperti seroderma pigmentosum atau XP, yaitu kondisi ketika tubuh tidak mampu memperbaiki dimertimin sehingga sangat sensitif terhadap sinar matahari. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ada base excision repair atau BER. Base excision repair merupakan mekanisme perbaikan DNA yang digunakan sel untuk memperbaiki kerusakan kecil pada suatu basa. Misalnya basa yang rusak karena oksidasi, deaminasi, atau alkilasi. Kerusakan itu memang kecil, tetapi jika tidak diperbaiki itu maka dapat menyebabkan mutasi. Nah, langkah yang pertama itu DNA itu mengalami kerusakan pada satu basa. Jadi salah satu basa dapat adenin, timin, sitosin ataupun guanin itu berubah bentuk atau rusak karena proses kimia di dalam sel atau paparan zat luar. Kemudian enzim glikosilase itu mengenali dan mencabut basa yang rusak. Jadi enzim DNA glikosilase itu berjalan di sepanjang DNA untuk mencari basa yang tidak normal. Ketika menemukannya, enzim glikosilase itu akan mencabut basa tersebut dari DNA. Yang hasilnya itu merupakan AP site atau tempat kosong tanpa basa. Jadi pada tahap ini bahasanya itu akan hilang, tetapi rangka gula fosfat DNA-nya itu masih ada. Kemudian Apex1 itu akan memotong rangka DNA di dekat AP site. Jadi enzim AP endonuklease itu akan datang dan membuat sayatan kecil pada rangka DNA. Nah, sayatan tersebut itu berguna untuk membuka ruang agar bagian yang rusak itu dapat diganti. Langkah selanjutnya itu ada proses perbaikan yang dilanjutkan melalui dua jalur. Nah, jalur yang pertama itu ada short patch, di mana digunakan untuk kerusakan yang sangat kecil. Jika menggunakan langkah short patch itu DNA polimerase beta itu akan menghapus sisa gula fosfat yang rusak. Kemudian polimerase beta itu akan menambahkan satu basa baru yang benar, dan DNA ligase itu akan menyambung DNA hingga kembali utuh. Kemudian jalur yang kedua itu ada long patch, di mana digunakan jika kerusakan besar atau sulit diangkat. Nah, langkahnya itu yang pertama itu DNA polimerase akan membuat beberapa basa baru, antara 2 sampai 10 basa sekaligus. Kemudian flip DNA lama yang lama itu akan terdorong keluar yang dipotong oleh enzim FIN1. Kemudian DNA ligase itu akan menyegel sambungan terakhir. Jadi inti prosesnya yang pertama itu mencari basa yang rusak yang dilakukan oleh enzim glikosilase. Kemudian jika ditemukan itu akan dicabut basanya sehingga terbentuk AP site. Kemudian basa yang rusak itu akan dipotong rangkai DNA-nya itu akan dipotong oleh Apex1. Kemudian diisi basa baru oleh polimerase dan akan ditutup sambungannya itu oleh enzim ligase. Nah, untuk slide selanjutnya ini akan membahas mengenai CRISPR-Cas9. Jadi teman-teman di sini apakah ada yang tahu mengenai CRISPR-Cas9 ini? Nah, jadi CRISPR-Cas9
adalah suatu teknik rekayasa genetika modern yang memungkinkan ilmuwan itu istilahnya itu kayak mengedit suatu gen secara sangat atau lebih spesifik, cepat dan juga relatif mudah. Nah, sistem ini tuh terinspirasi dari mekanisme pertahanan dari bakteri terhadap virus. Nah, pada bakteri, CRISPR itu berfungsi sebagai memori genetik dari infeksi virus yang sebelumnya. Nah, sementara protein Cas9 itu bertindak sebagai enzim pemotong dari DNA. Nah, dalam aplikasi bioteknologi, ilmuwan itu merancang guide RNA atau gRNA yang memiliki urutan basa komplementer dengan lokasi target gen yang ingin diubah. Nah, gRNA ini akan memandu, istilahnya itu kayak memandu Cas9 ini tuh menuju ke bagian DNA yang tertentu. Nah, setelah mencapai sebuah target tadi, Cas9 ini akan membuat double strand break atau patahan pada dua untai DNA. Jadi sistem CRISPR-Cas9 sendiri pada dasarnya itu terdiri dari dua kelompok utama, yaitu sequence CRISPR dan protein Cas. Nah, CRISPR merupakan sequence DNA yang ditemukan pada organisme prokaryotik dan berfungsi sebagai memori pertahanan untuk mengenali sebuah materi genetik asing seperti virus. Sementara itu, Cas atau kepanjangannya adalah CRISPR Associated Protein adalah protein pemotong, yakni enzim yang akan bertindak sebagai istilahnya itu seperti eksekutor ketika targetnya itu sudah dikenali. Nah, dengan kata lain, CRISPR ini berperan sebagai penentu target, sedangkan Cas-nya ini adalah ibaratnya itu seperti mesin yang memotong DNA pada lokasi tertentu. Nah, dalam sistem ini itu terdapat beberapa jenis protein Cas, misalnya Cas9, Cas12A, Cas13 dan Cas14. Nah, masing-masing dari Cas tadi itu memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kemampuan untuk memotong RNA atau DNA untai tunggal maupun ganda. Nah, pada pembahasan ini, fokus yang paling umum digunakan adalah Cas9, yang mana dapat menargetkan DNA double stranded. Nah, Cas9 sendiri itu merupakan protein besar berukuran sekitar kurang lebih itu 160 kilodalton. Nah, dia itu tersusun atas dua domain fungsional, yaitu domain RAC atau recognition yang berfungsi untuk mengenali dan berinteraksi dengan guide RNA, serta domain NUC atau nukleus yang menjadi tempat terjadinya sebuah pemotongan DNA tersebut. Nah, Cas9 ini hanya akan aktif ketika dipandu oleh molekul RNA tertentu. Nah, molekul yang memandu atau yang mengarahkan dari molekul tersebut itu disebut sebagai guide RNA atau gRNA. Nah, dalam sistem alaminya guide RNA ini terdiri dari dua bagian, yaitu cRNA atau CRISPR RNA yang bertugas mengenali sequence DNA target, dan tracrRNA itu atau transactivating cRNA itu berfungsi untuk membantu cRNA itu berinteraksi dengan Cas9 sehingga enzim tersebut itu dapat bekerja dengan benar. Nah, kedua molekul tersebut itu sebenarnya itu sering digabung menjadi satu molekul tunggal bernama single guide RNA atau sgRNA untuk mempermudah penggunaannya. Nah, sgRNA ini adalah yang secara spesifik mengarahkan Cas9 ke lokasi yang diinginkan.
agar Cas9 ini dapat mengenali targetnya, itu diperlukan suatu motif yang disebut PAM atau Protospacer Adjacent Motif. Itu contohnya untuk Cas9 ini dari Streptococcus pyogenes, yaitu jenis yang paling umum digunakan untuk motif PAM-nya adalah NGG, di mana N-nya ini dapat berupa nukleotida jenis apapun. Nah, Cas9 ini akan mencari keberadaan NGG pada DNA, kemudian membuka sedikit struktur DNA dan mencocokkannya dengan urutan cRNA. Nah, jika kecocokan urutannya itu tadi benar, Cas9 ini akan menjadi aktif dan dapat memotong kedua untai DNA pada lokasi yang telah ditentukan. Nah, kesimpulannya atau secara keseluruhannya, jadi mekanisme kerja CRISPR-Cas9 ini tuh berlangsung ketika Cas9 itu dan guide RNA tadi itu membentuk suatu kompleks dan kemudian menemukan PAM, kemudian melanjutkan untuk memeriksa kecocokan dari targetnya tersebut. Lalu setelah cocok akan melakukan pemotongan. Nah, setelah DNA itu terpotong, sel akan memperbaikinya melalui mekanisme perbaikan DNA yang sudah saya jelaskan di awal tadi.